Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosi Artanti Zulaika dari tingkat 2 Rekayasa Keamanan Cyber Python dengan NPM 19181015552 akan memberikan tutorial mengenai instalasi Windows Server dan Active Directory pada Windows Server. Sebelumnya, mari kita kenali apa itu Windows Server. Jadi, Windows Server itu sendiri adalah sebuah server yang dimiliki oleh Microsoft. Nah, untuk server atau data center ini berfungsi untuk melakukan penyimpanan data, komunikasi pada suatu perusahaan enterprise yang besar. Kemudian selanjutnya, mari kita untuk langsung melakukan instalasi pada virtual machine. Di sini saya menggunakan VMware. Langkah pertama adalah kita mendownload dulu untuk Windows Server-nya. Dapat kita lihat melalui laman Windows Server. Di sini menyediakan banyak versi, diantaranya ada 2022, 2019, dan 2016, 2012, dan lain-lain yang memiliki banyak jenis juga. Di sini saya akan menggunakan Windows Server 2019. Nah, teman-teman dapat melakukan pengisian informasi di sini. Teman-teman tinggal mengisi saja sebagai keperluan untuk pendataan oleh Microsoft. Itu continue, lalu pilih bahasa Inggris dan download. Nah, di sini teman-teman tinggal mendownload saja dan tunggu sampai proses pengunduhan selesai. Nah, di sini saya sudah mendownload sehingga saya langsung akan melakukan instalasi pada virtual machine. File, virtual machine, next. Nah, di sini saya sudah menggunakan ini. Ini adalah file ISO dari Windows Server yang saya sudah unduh di komputer saya. Nah, kemudian sudah terdeteksi bahwa ini merupakan Windows Server 2019. Lalu next. Setelah itu diisi jika memiliki Windows Product Key. Nah, di sini kita memilih yang Windows Server Standard Core. Untuk passwordnya, saya akan mengkosongkannya. Kemudian, next. Setelah itu, kita dapat menentukan lokasi penyimpanan Windows Server kita. Sini saya menyimpan di sini, di file ISO.
Setelah itu next, kemudian split virtual disk into multiple files, dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan dengan memorinya menyesuaikan juga. Setelah itu dapat kita selesaikan atau finish. Oke saja. Setelah itu ditunggu untuk proses instalasinya. Jika teman-teman mengalami masalah serupa, tidak ada image yang tersedia, maka yang harus dilakukan adalah mematikan terlebih dahulu Windows Server yang ada di VMware. Seperti ini. Setelah itu, kita dapat melakukan pengeditan pada virtual machine, kemudian ke floppy, setelah itu dihapus untuk floppy-nya, atau remove. Setelah itu, save. Lalu dinyalakan kembali.
Selanjutnya kita akan melakukan instalasinya dengan mengatur bahasa Inggris, kemudian next, kemudian install now. Nah, kemudian masalah yang tadi tidak ada image-nya sudah muncul kembali. Kemudian di sini saya memilih untuk standar evaluation dengan desktop experience. Next. Setelah itu menerima lisensi. Next. Setelah itu pilih yang custom, lalu next. Kemudian tunggu sampai selesai. Setelah itu kita dapat mengisi passwordnya. Passwordnya harus terdiri dari
huruf kapital dan angka yang berisi minimal 8 karakter. Kemudian finish. Untuk username tetap administrator. Selanjutnya untuk instalasi dari Windows Server telah selesai. Selanjutnya adalah kita melakukan klik pada Ctrl Alt Delete untuk membuka. Setelah itu masukkan password yang sebelumnya kita konfigurasikan. Kemudian enter saja. Ini kita yes saja. Selanjutnya, Windows Server dapat dikonfigurasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah melakukan Active Directory. Perlu kita kenali terlebih dahulu mengenai Active Directory. Jadi, Active Directory adalah yaitu untuk digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengelola jaringan yang ada di sebuah perusahaan dengan aman, sehingga dapat digunakan untuk memberikan hak akses terhadap sebuah komputer atau komputer yang berjumlah lebih dari satu untuk melakukan sharing file dan sebagainya. Selanjutnya adalah saya akan memberikan tutorial mengenai Active Directory. Yang pertama adalah dengan add roles and features. Kemudian setelah itu start next. Untuk server yang saya pilih adalah server dari laptop saya sendiri. Kemudian kita aktifkan untuk Active Directory-nya. Selanjutnya adalah melakukan add roles and features. Di sini langsung next saja. Kemudian role based or feature based installation sudah langsung di next. Selanjutnya di sini saya menggunakan IP address milik komputer saya pribadi. Langsung di next saja. Setelah itu aktifkan Active Directory domain servernya. Setelah itu add features. Ini adalah fitur-fitur yang disediakan oleh Active Directory domain service. Bisa untuk remote server, role administration, kemudian database,
dan masih banyak tools-tools lainnya yang dapat digunakan di Active Directory ini. Kemudian add features, setelah itu next, lalu next saja. Selanjutnya adalah next lagi. Kemudian langsung kita install. Tunggu sampai installnya selesai. Setelah itu, setelah selesai kita melakukan promosi server untuk domain controller. Karena masih baru, maka kita dapat melakukan add a new forest. Di sini, setelah itu kita dapat memasukkan domain, nama domain yang kita inginkan. Kemudian next. Setelah itu kita melakukan password, masukkan password untuk recovery jika sewaktu-waktu recovery ini dibutuhkan oleh Windows Server. Setelah itu kita dapat next saja. Ini next saja langsung. Di sini kita akan mendapatkan nama domain untuk dari NetBIOS-nya. Di sini saya mendapatkan domain, nama domainnya yaitu Rossi, lalu next. Setelah ini kita next saja. Nah, di sini ada review option, yaitu hal-hal apa saja yang sudah kita pilih sebelumnya. Sudah dapat terlihat di sini yang kita pilih. Kemudian next.
Di sini selanjutnya ada prerequisite checks untuk mengkonfirmasi setelah itu sudah ada konfirmasi jika persyaratan prerequisite checks yang sukses terinstall, kemudian install. Kemudian Windows Server akan melakukan restart dengan sendirinya untuk melakukan update. Setelah proses restart selesai, maka akan kembali muncul seperti di tampilan awal. Kemudian Ctrl Alt D. Nah, di sini kita dapat memasukkan passwordnya. Setelah itu kita akan melakukan user active directory menggunakan tools, lalu active directory users and computer. Setelah itu tekan rosi domainnya .net. Kemudian kita ceperkan untuk folder-folder yang tersedia. Lalu kita ke user, kemudian new, dan klik user. Kemudian kita berikan nama pada full name.
seperti ini. Setelah itu menjadi posisi atrasi. Kemudian next. Selanjutnya masukkan password untuk user tersebut. Kita masukkan passwordnya. Setelah itu password never expire. Kemudian next. Kemudian finish. Itu tadi cara untuk melakukan integrasi Active Directory pada Windows Server 2019. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.